Definisi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan menghitung pemaksimuman keuntungan dalam monopoli di mana ada produksi, ada juga harga, ada juga hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa hasil penjualan marginal kita sebut dengan AR. Hasil penjualan total disebut dengan PR. Lalu untuk rata-rata belum ada karena di sini baru produksi, harga, dan juga penjualan. Bagaimana cara penghitungnya? Baik, di mana produksi barangnya itu kita hitung dari yang ke satu ini teman-teman ya. Karena kan dia sudah mulai memproduksi. Di mana jika memproduksi satu barang harganya adalah 18.000, maka hasil penjualannya juga 18.000 dan hasil penjualan marginalnya atau AR-nya juga hanya 18.000. Namun berbeda perhitungannya jika misal produksinya itu 2, lalu harganya itu adalah 16.000.
Lalu bagaimanakah cara mencari hasil penjualan totalnya teman-teman? Maka caranya adalah 16 atau harga dikali dengan jumlah produksi. Maka 16 dikali 2 sama dengan 32. Untuk mencari AR atau hasil penjualan marginal, maka caranya di mana perhitungannya itu 32 hasil penjualan yang baru ini kita kurangi dengan hasil penjualan yang sebelumnya, di mana 32 dikurangi 18 sama dengan 14. Paham teman-teman? Dan seterusnya sampai seperti itu. Contoh yang nomor 3, misal produksi perusahaannya menghasilkan 3 barang atau jumlah produksinya 3. Maka harganya adalah 14. Kita kalikan teman-teman. 14 dikali 3 sama dengan 42. Betul? Lalu setelah itu, bagaimana untuk cara mencari marginalnya? Maka TR yang baru ini atau 48 dikurangi dengan TR sebelumnya, di mana 48 dikurangi 42 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Begitu teman-teman sekalian, sampai seterusnya. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya teman-teman. Jika tadi ada AR atau marginalnya, maka di sini kita ganti dengan keuntungannya, di mana teman-teman bisa lihat, mohon maaf, bagaimanakah cara mencarinya? Di sini rumusnya gampang sekali teman-teman. Pendekatan hasil penjualan dikurangi biaya total. Maka kita geser ke sini dulu. Tangan saya jemper. Di sini teman-teman sekalian, kita langsung hitung ke jumlah produksi lagi, di mana perusahaan memproduksi 1, lalu harganya adalah 18, maka tetap hasilnya adalah 18. Biayanya adalah 16 dan keuntungannya adalah 2. Mengapa keuntungannya hanya 2? Kita kembali ke rumusnya, yaitu pendekatan hasil penjualan diambil total biaya. Maka 18 diambil dengan total biayanya sama dengan 2. Begitupun seterusnya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam menentukan keuntungan dengan pendekatan MC sama dengan MR, Rp1.000. Di mana teman-teman sekalian, jumlah produksinya adalah 1, hasil penjualan marginalnya adalah 18, maka di sini menggunakan tabel yang tadi teman-teman sekalian. Bagaimanakah cara mencari MC sama dengan TC2 diambil dengan TC1 atau total cost 2 diambil dengan total cost 1? Caranya gampang sekali teman-teman sekalian. Jumlah produksinya 1, hasil penjualan marginalnya 18, MC sama dengan di mana TC2-nya adalah 4. Kita kembali ke tabel 12.1. Mohon maaf, di mana tabelnya adalah 4, TC2-nya adalah 16. Jadi TC2 diambil TC1. Maka teman-teman sekalian, 16 diambil 4 sama dengan 12. Lalu akan ketemu hasilnya 12. Ini kita simpan dulu. Dan tambahan keuntungannya itu adalah 6. Teman-teman sekalian, lalu selanjutnya bagaimanakah cara mencari tambahan keuntungannya? Maka caranya gampang sekali teman-teman. Dimana MC sama dengan MR, yaitu hasil dari MC TC2 diambil TC1 sama dengan kan 12 nih teman-teman ya. Nah, berarti hasil penjualan marginal atau AR ini dikurangi dengan biaya marginal teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah 8. Maka tambahan keuntungannya adalah 8. Dan selanjutnya sama teman-teman sampai ke bawah.
Bagaimanakah cara mencari jumlah keuntungan kerugian? Caranya gampang sekali teman-teman. Dimana pada perhitungan awal kan sudah diketahui bahwa jumlah keuntungannya adalah min 4. Maka selanjutnya adalah sangat mudah sekali. Dimana teman-teman hanya tinggal menambahkan saja dari tambahan keuntungan dengan jumlah keuntungan atau kerugiannya. Misal, kalau misalkan 4 min berarti itu mengalami kerugian teman-teman. Maka kerugian awal ditambah dengan keuntungan yang sebelumnya atau yang sekarang nih. Maka hasilnya adalah min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Selanjutnya sama teman-teman sekalian. Keuntungannya karena ini nggak ada min ya, berarti dia mengalami keuntungan teman-teman. Maka 2 ditambah sama dengan 4 sama dengan 6. Begitupun seterusnya. Hanya saja perlu teman-teman ketahui bahwa jika ada min ya, berarti dia mengalami yang namanya kerugian. Misal nih, 8 ditambah dengan min 4, maka hasilnya adalah 4. Seperti itu teman-teman, sampai seterusnya. Di dalam pasar monopoli, biaya marginal tidak menunjukkan sifat kurva penawaran karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Syarat-syarat diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga itu apa sih? Diskriminasi harga itu diberlakukannya harga jual yang berbeda-beda di satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda-beda. Nah, syaratnya itu yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan diberlakukan diskriminasi harga. Terus selanjutnya, sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Selanjutnya, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, di pasar monopoli pemerintah, misalnya saja tarif listrik yang diberlakukan di perumahan dan di perusahaan berbeda. Yang kedua, oleh jasa-jasa profesional. Contohnya saja, pengacara, les guru privat, itu berbeda-beda tarifnya untuk kalangan yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, di pasar internasional. Dalam aspek ini perusahaan membedakan harga di dalam negeri maupun di luar negeri. Biasanya di luar negeri lebih rendah karena banyak persaingannya. Selanjutnya itu ada pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Jadi yang dimaksud itu adalah jika suatu perusahaan monopoli ini mengedepankan atau mengutamakan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, maka hal tersebut dinilai bisa merugikan masyarakat. Kenapa? Karena barang yang dihasilkan perusahaan ini itu sangat penting bagi masyarakat, sedangkan harga yang ditawarkan oleh perusahaan ini tinggi, jadi itu bisa merugikan masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi di sini peran pemerintah itu sangat penting dalam mengatur harga barang di pasaran. Berikutnya campur tangan pemerintah. Pemerintah perlu campur tangan agar masyarakat bisa mendapat barang yang dibutuhkan dengan harga yang relatif terjangkau. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menetapkan harga yang wajar. Dengan begitu maka para konsumen tidak terbebani dengan harga yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara agar monopoli ini bisa berjalan dengan efisien? Maka tingkat produksi harus mencapai QM. Harus ini. Pada tingkat produksi harga tersebut, maka harganya akan di sini di PM. Dari sini terlihat bahwa QM jauh lebih besar dibanding Q0 dan juga PM. Dan juga lebih rendah dari P0. Ini berarti masyarakat memperoleh manfaat apabila kegiatan perusahaan monopoli mencapai tingkat seperti ini.
Tapi untuk perusahaan monopoli ini bukanlah keadaan yang paling menguntungkan. Walau biaya produksi rata-ratanya sebesar yaitu lebih rendah dari OC0 dan masih memperoleh keuntungan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak pada produksi di Q0 ini. Selanjutnya penilaian ke atas monopoli. Bagaimana efisiensi kegiatan monopoli? Jadi karena perusahaan monopoli ini tidak memiliki pesaing, maka perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, dan ini dicapai pada waktu harga masih lebih besar dari biaya marginal. Ini berarti penggunaan sumber daya lebih tidak efisien dan monopoli kalau dibandingkan dengan persaingan sempurna. Hal ini berdampak pada produksi dan penawaran harga yang relatif sedikit dan juga biaya produksi yang di atas biaya rata-rata yang optimum. Selanjutnya perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna bila biaya produksi sama. Yang membedakan itu adalah satu, persaingan sempurna menggunakan sumber daya itu lebih efisien daripada monopoli. Jadi dalam monopoli PM ini lebih besar dari MC. Dari sini. Sedangkan dalam persaingan sempurna PS itu sama dengan MC. Nah, yang kedua itu harga dalam monopoli lebih tinggi dari harga pasar persaingan sempurna. Yang ketiga itu jumlah produksi pasar persaingan sempurna lebih tinggi dibandingkan monopoli. Yang terakhir biaya produksi per unit dalam monopoli lebih besar dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna bila biaya produksi berbeda. Jadi di sini ditunjukkan efek dari biaya produksi yang berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli terhadap harga dan jumlah produksi dalam monopoli. Jadi kurva D ini menggambarkan permintaan di kedua pasar, sedangkan MC itu menggambarkan biaya marginal di kedua pasar. Jadi apabila biaya produksinya sama dan MR adalah hasil penjualan marginal, maka produksi dan harga di persaingan sempurna adalah QS. Dan produksi harga di monopoli adalah QM. Selanjutnya, jika monopoli dapat menikmati skala ekonomi, misalnya sebagai akibat kemajuan teknologi dan inovasi, sehingga kurva biaya berubah menjadi AC. Nih. Kurva ini menggambarkan biaya jangka panjang. Jadi yang beda di sini adalah harga dalam pasar monopoli lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Kedua itu jumlah produksi dalam monopoli akan lebih besar. Selanjutnya perkembangan teknologi dan informasi. Ada dua pandangan di sini. Yang pertama itu monopoli tidak merangsang inovasi. Jadi karena nggak ada persaingan, maka perusahaan monopoli ini tidak perlu melakukan inovasi selagi tidak diperlukan. Hal ini juga dilakukan untuk menghemat biaya, karena bisa aja perkembangan teknologi justru malah memungut biaya yang lebih besar karena untuk membeli mesin dan peralatan yang baru. Sedangkan pandangan kedua ini, monopoli merangsang inovasi. Jadi perkembangan teknologi dan inovasi adalah satu cara untuk mengurangi biaya produksi per unit. Dengan mesin yang canggih tentu membuat produksi ini jauh lebih efisien. Terakhir itu ada monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam monopoli terdapat kemungkinan bahwa harga akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Berdasarkan hal ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli akan memberikan dampak yang buruk pada masyarakat dan distribusi pendapatan tidak berjalan secara merata.
Tanpa adanya hak eksklusif untuk berusaha sebagai perusahaan monopoli akan membuat perusahaan baru muncul dalam pasar. Hal tersebut mengakibatkan tiap perusahaan tidak dapat mengambil keuntungan dan perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi atas barang atau jasa. Keadaan ini tentunya akan merugikan masyarakat.